Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudung Firmansah di channel ASP TV. Nah, pada edisi kali ini saya Dudung Firmansah akan menjelaskan mengenai prosedur pemberian remisi. Saya akan menjelaskan serta mengupas tuntas namun tentunya setelah yang satu ini. Baik, untuk itu perihal dengan remisi tentunya kita juga harus tahu apa itu remisi. Nah, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan undang-undang. Di mana merujuk pada arti remisi, remisi itu artinya pengurangan masa menjalani pidana. Yang dimaksud dengan pengurangan itu jadi mengurangi ya. Dan juga kita harus tahu apa sih itu narapidana. Nah, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Sedangkan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun. Tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, adapun jenis-jenis remisi itu terbagi kepada dua jenis ya. Yang pertama itu remisi umum dan juga remisi khusus. Selain remisi umum dan remisi khusus, bahwa narapidana dan juga anak dapat diberikan remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan juga remisi susulan. Nah, terus siapa sih yang memberikan remisi itu? Jadi remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Tentunya pemberian remisi ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, adapun syarat narapidana dan anak yang mendapat remisi itu, yaitu pada prinsipnya yang berhak memperoleh remisi itu diantaranya narapidana dan anak. Poin kedua, narapidana dan anak yang tengah mengajukan permohonan gerasi sambil menjalankan pidananya. Dan yang poin C, narapidana dan anak warga negara asing. Nah, ini syarat agar narapidana dan anak mendapatkan remisi. Di antaranya itu harus berkelakuan baik, itu bisa dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan atau 6 bulan terakhir ya. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik dan juga telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Nah, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transaksional terorganisasi lainnya. Selain syarat di atas, ada syarat lain tambahan yang harus ditempuh. Salah satunya atau poin-poinnya, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Biasanya itu perihal tindak pidana korupsi ya atau tipikor. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar. Ikrar itu ikrar kesetiaan kepada negara
tercinta atau negara Republik Indonesia ya secara tertulis bagi narapidana warga negara serta tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi warga negara asing. Itu yang pertama bagi negara Indonesia, yang kedua bagi negara asingnya. Nah, adapun tata cara pemberian remisi itu perlu diketahui bahwa pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang merupakan sistem informasi yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi prosedurnya itu ada 6 ya, bahwa bisa dari tim pengamat pemasyarakatan lapas, terus melibatkan juga kepala lapas, kepala kantor wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan lain sebagainya, sehingga remisi itu dapat diajukan. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.